Jamaah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Disangka pendosa tahunya ahli. Ahli. Dari mana ini? Cirebon ahli sorga semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Kita lihat dulu nih viral. Ya pria bertato. Nah ini orang kadang-kadang kalau udah bertato langsung dianggapnya apa ahli? Ahli dosa nih ya, tapi gak seperti itu. Diam-diam baca Al-Quran saat berjualan. Kita sikapin dulu. Sebuah tuh. Masya Allah. Sebelum aku bertanya masalah tato nih sebenarnya dikit aja. Ini kan orang kalau udah pakai tato, oh ini pasti ngaco nih, ini pasti gak diterima nih. Intis hukumnya bikinnya haram. Bikinnya haram, menghilangkannya itu dua cara. Kalau memang menghilangkannya itu menyakiti badan, maka tidak wajib dihilangkan. Tapi kalau menghilangkan tidak menyakiti badan dan tidak membuat bekas, maka wajib dihilangkan. Dan gak boleh nambah lagi. Jangan nambah lagi. Kadang-kadang udah tobat nambah lagi, hilang dah. Nah ya Habibie gini, ini kalau misalnya kita ngecap orang pendosa, ini orang begini segala macam, wah dia mau gitu. Katanya ya, itu nanti bisa berbalik sama kita akan melakukan dosa seperti apa yang kita prasangkakan kepada orang tersebut. Mungkinkah seperti itu? Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Ali dan ibu-ibu semuanya yang di sini dan yang di rumah. Kita ini tidak boleh sok suci. Fala tuzakian fusakum. Artinya kalian itu Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, Allah katakan kalian itu jangan sok suci dalam bahasa kita nih. Ya, jangan merasa diri kita ini paling hebat. Lihat orang lebih rendah atau lihat orang lebih berdosa atau lihat orang yang berdosa di depan kita langsung kita cap dia orang yang berdosa, kita orang yang paling baik. Itu bermasalah. Jadi bagaimana hadis Nabi, betul kata Bang Ali mengatakan, ditanyakan hadis Rasul SAW, man ayyara akhahu, siapa orang yang mengejek dosa orang lain, lam yamut, dia tidak akan meninggal dunia kecuali ya'maluhu. Kata Nabi SAW, apabila orang yang merendahkan, menghina orang yang berbuat dosa, menghina itu tidak boleh. Menegur boleh, beda tuh. Ya, menegur, menasehati, ya, saling mengajarkan itu boleh. Tapi mencelah dosa orang tersebut, langsung memponis orang tersebut itu tidak boleh. Kenapa? Nabi SAW mengatakan orang yang merendahkan seperti itu tidak mati kecuali dia akan melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya Allah. Nah itu tidak diperbolehkan. Makanya orang itu bagaimana? Allah tadi mengatakan jangan menganggap diri kita itu paling suci. Sudah, lihat Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin salah satu cucunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selalu beliau itu mengatakan dia orang yang tawadu, orang yang paling bertakwa saat itu, orang yang ibadah, Masya Allah yang paling kaya, yang banyak sedekahnya. Tapi selalu berkata orang itu lebih baik daripada saya. Itu orang yang hebat. Selalu berkata, oh dia itu lebih indah daripada saya. Dia itu lebih ibadah daripada saya. Kita lihat orang berdosa. Belum tentu, misal contoh. Bu, contoh boleh ya? Boleh ya? Kan Bang Ali tadi tanya, kira-kira kalau saya bilang nih, Bang Ali ini banyak gak dosanya? Banyak Bu, banyak iya. Bu, jangan takut. Ya jawab Bu. Bu, Bang Ali banyak gak dosanya? Banyak gak dosanya? Banyak gak dosanya? Banyak. Ya. Tapi yang bilang saya, kalau yang bilang saya banyak itu salah. Kenapa? Belum tentu saya yang mengajar lebih baik daripada orang yang gak mengajar. Belum tentu saya yang ceramah lebih baik daripada orang yang gak ceramah. Taqulun ma la taf'alun, berapa banyak orang yang ceramah cuman pandai berbicara tapi tidak pandai mengamalkan. Yes, benar banget. Ya. Artinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat Bang Ali banyak gak dosa, belum tentu. Kenapa? Kita gak tahu amal orang. Mungkin dia kelihatan dosa, tapi tahajudnya rajin. Kayak tadi, baca Quran. Kita yang Masya Allah mengajarkan belum tentu setahun sekali baca Quran.
Nah, jadi tidak boleh ngejudge orang, tidak boleh menghakimi dosanya orang. Yang kita katakan boleh menasehati dan kita bersujud syukur kepada Allah kita tidak melakukan dosa tersebut. Masya Allah. Baru bisa menyampaikan tapi belum bisa mencontohkan. Seperti itu. Masya Allah, yang mau nyampein yang baik insya Allah ya. Pinter Terima kasih ya kadang-kadang. Habibie. Tepuk tangan dulu yuk. Udah ya. Jangan pada ngatain urusan orang lain atau dosa orang lain. Ntar kita yang ketimpaan ya. Jangan seperti itu ya Masya Allah ya. Baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Aduh, siapa yang mau nanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Eka. Saya dari Majelis Ta'lim Maslul Huda Arjawinangun Cirebon. Cirebon, mantap. Tangan, siap. Iya. Izin bertanya Ustadz. Boleh. Jadi ceritanya begini. Mau nanya sama siapa? Ustadz Syam. Oh Ustadz Syam. Oh ketutupan nama saya ya. Iya, jadi saya nggak kelihatan. Iya, benar. Ustadz izin bertanya. Mangga. Jadi ceritanya begini. Suatu hari saya tuh ketemu sama teman saya. Hari apa itu? Hari apa? Waktu itu Teman dekat, teman akrab, Kamis, teman malam biasa. Jumat. Kamis, malam Oh, Jumat. Teman dekat, teman biasa. Teman biasa. Teman biasa. Oke. Lalu saya tuh ya tahu apa yang dia lakukan sehari-hari. Oh, paham Jadi suatu banget. ketika saya menegur beliau gitu karena saya tahu dia sudah melakukan dosa besar. Tapi Ustadz dia tersinggung, marah beneran marah Waduh, ke saya tuh. ditegur untuk yang baik Iya, saya padahal. tegur dia marah. Terus? Nah, terus akhirnya karena dia marah, saya didiemin. Ya Allah. Jadi pertanyaan saya, karena saya negur dia marah, saya ikutan berdosa nggak Ustadz? Oke. Seperti itu. Mohon pencerahannya Ustadz. So, ini teman banget jadi paham Ya, banget ya. betul. Karena akrab, besti. Betul. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Ali, terima kasih Ibu pertanyaannya. Tapi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita kalau diingatkan tentang aib kita atau dosa kita, mestinya kita bersyukur. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salah satu hamba Allah yang sangat bertakwa, sampai-sampai karena takwanya ini setan pun takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pernah menyampaikan, rahimallah, semoga Allah merahmati, semoga Allah menyayangi, semoga Allah curahkan kebaikannya kepada siapa wahai Umar? Kepada orang yang menunjukkan daripada aib-aib saya. Oh, ibu datang nih ke dokter bu. Ibu datang ke dokter, subhanallah. Kata dokter, ibu dalam tubuh ibu ternyata setelah di x-ray, setelah di ronsen, ternyata ada sebuah penyakit yang harus diangkat. Kalau ini diangkat ibu akan sembuh. Marah atau berterima kasih? Berterima kasih. Ada nggak orang yang keluar dari ruang dokter? Dokternya ngasih tahu penyakit saya. Oh, dasar dokter. Ada nggak orang yang marah kayak gitu? Oh, justru berterima kasih. Kenapa berterima kasih? Karena ditunjukkan sebuah penyakit di dalam dirinya yang bisa membahayakannya. Maka kenapa ada orang tersinggung yang ditunjukkan penyakit yang bisa membahayakan akhiratnya? Mestinya kita berbahagia ketika ada orang yang menyampaikan subhanallah, engkau melakukan ini sangat berbahaya bagi akhiratmu. Kau memakan ini pekerjaanmu tidak halal. Ini yang kau konsumsi adalah sesuatu yang haram. Ini yang kau kasih makan anakmu adalah sesuatu yang tidak baik. Subhanallah, maka mestinya kita berterima kasih, kita berbahagia. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendoakan, setiap malam mendoakan, rahimallah, semoga Allah merahmati yarani aibi, orang yang memperlihatkanku aibku, semoga Allah merahmati, mencintai orang yang kasih tahu saya kekuranganku. Subhanallah. Tapi levelnya mungkin level yang berbeda. Ternyata kita ketemu orang dengan level yang berbeda, justru tersinggung karena ditunjukkan daripada yang benar, karena dikasih tahu bahwa yang dilakukan dia salah. Maka mesti juga kita bercermin ibu, mesti juga kita berintrospeksi diri. Mungkin ada cara dari menyampaikan kita yang salah, yang keliru, yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Sehingga Nabi SAW itu senantiasa kita temukan. Nabi ketika menasehati sahabat, Nabi sentuh. Kenapa Nabi sentuh? Bukti kasih sayang. Ini saya nasehati kamu, saya cinta padamu. Padahal Nabi itu udah menjadi orang yang paling lembut loh cara ngomongnya. Nabi itu menasehati selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dibimbing sama Allah pun beliau masih pakai cara yang terbaik.
dengan cinta, dengan kasih sayang. Kemudian apalagi yang mesti kita introspeksi? Jangan sampai kita menasehati orang lain tapi hubungan kita dengan Allah kurang baik. Maksudnya apa? Kurang tahajudnya, kurang daripada ibadah-ibadah sunnahnya. Ini lisan hanya media yang menyampaikan dakwah ini kepada hati manusia, bukan saya. Bukan kita yang berdakwah. Yang menyampaikan kepada hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dari hati mesti nyampe ke hati. Hatinya. Tapi siapa yang menyampaikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak doa sebelum nasihati orang tuh. Subhanallah. Mesti bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah yang menyampaikan dakwah tersebut. Ya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan dulu. Jadi kita nasihatin orang tetap ada akhlaknya. Ada apanya Bu? Akhlaknya. Nasihatin orang kita sok paling bener juga nggak bisa ya. Baik, kita masuk ke dalam segmen Ustadz bercerita. Nyok, kita dengerin yuk. Ya, nih dia nih. Silakan Guru. Cerita kisah hari ini membahas tentang disangka pemabuk, ternyata penyelamat. Di Ottoman, di Turki, kerajaan Ottoman Turki, tiba-tiba ada kejadian. Seorang wanita berteriak, "Suamiku orang baik, suamiku orang baik, suamiku orang baik." Dan tidak ada yang percaya. Masyarakat waktu itu pun tidak ada yang percaya. Kenapa? Karena disangka pemabuk, ternyata beliau penyelamat. Berteriaklah. Dia belain suaminya, mayat di suaminya di depannya. Dia berteriak, "Ini suamiku orang baik, ini suamiku orang baik." Di saat itu, Sultan Murad IV, pemimpin kerajaan Ottoman saat itu, lagi menyamar. Dia melihat kejadian itu. Suamiku hanya berkata, "Dia orang baik, dia orang baik. Kelak aku mati, akan datang raja yang melayatku. Akan datang para wali Allah, datang melayatku. Akan datang seluruh penduduk kerajaan ini, datang melayatku." Kenapa? Orang pada tidak mau dan tidak percaya. Karena disangka pemabuk. Dia beli minuman-minuman keras itu. Bukan untuk diminum. Tapi ditumpahkan di kloset. Tidak diminum. Supaya pemuda-pemuda hari itu tidak ada yang minum. Itulah yang dilakukan tiap malam. Dan tidak ada yang mengetahui apa maksud dan tujuannya. Hanya dia dan Allah. Walhasil, Sultan Murad IV yang sedang menyamar langsung berdiri. "Sayalah Sultan Murad." Dan betul kata orang ini, kalau dia mati Sultan akan datang dan saya datang ke sini. Dan itulah menandakan bahwa dia bukan pendosa, tapi dia adalah ahli surga. Maka mayatnya pun dimuliakan. Semua datang, para wali Allah, para penduduk, itu banyak yang mengantarnya. Padahal kala hidupnya dikira pendosa. Ternyata dia ahli ibadah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut. Bagaimana jikalau ada orang disangka pendosa, taunya ahli ibadah setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah.